Aku bekerja 12 jam sehari di gedung pencakar langit sebagai manajer keuangan. Tapi untuk membeli sebotol susu formula anakku di minimarket bawah kantor, kartu debitku tertulis saldo tidak mencukupi. Di saat yang sama, notifikasi ponselku berbunyi. Ibu mertuaku baru saja menggesek kartu kredit atasku untuk membeli tas kulit buatan Italia. Aku sadar, aku bukan menantu di rumah itu. Aku adalah mesin uang yang baterainya mulai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Namaku Arini. Setiap pagi, sebelum matahari bener-bener menyapa Jakarta, aku sudah berdiri di depan cermin, merapikan kemeja sutra yang kusetrika sendiri. Di pantulan kaca, aku melihat seorang wanita berumur 30 tahun yang tampak memiliki segalanya. Karier sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional, seorang suami yang penyabar, dan seorang putra kecil bernama Dio yang menjadi pusat duniaku. Sarapan sudah siap. Sayang, suara lembut Prasetyo, suamiku, terdengar dari balik pintu. Aku tersenyum. Prasetyo adalah tipe pria yang jarang sekali meninggikan suara. Dia lembut, penuh perhatian, dan sangat berbakti. Itulah yang membuatku jatuh cinta 7 tahun lalu. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai yang asri. Namun rumah ini bukan hanya milik kami berdua. Di sana ada Ibu Lastri, ibu mertuaku, yang telah tinggal bersama kami sejak tahun kedua pernikahan. Saat aku turun ke meja makan, Ibu Lastri sedang menyuapi Dio dengan telaten. Beliau tersenyum manis ke arahku. Sebuah senyuman yang selalu membuatku merasa beruntung memiliki mertua yang begitu peduli. Arini, ini ibu buatkan jamu kunyit asam. Kamu kerja keras setiap hari, badanmu harus tetap segar, ujar Ibu Lastri sambil menyodorkan segelas cairan berwarna kuning pekat. Terima kasih. Bu, ibu repot-repot sekali, jawabku tulus sambil menikmati sarapan. Ibu Lastri membuka pembicaraan yang sudah menjadi rutinitas bulanan kami. Oh Yarin, hari ini tanggal 25. Biasanya bonus akhir kuartal cair hari ini kan? Aku mengangguk pelan. Iya Bu, seharusnya sore nanti sudah masuk rekening. Ibu Lastri mengelus punggung tanganku. Baguslah, biar ibu saja yang urus semuanya seperti biasa ya. Kamu fokus saja pada ropet-ropet besarmu itu. Biar ibu yang atur uang sekolah Dio, belanja bulanan, sampai cicilan rumah kita. Kamu tahu sendiri, Prasetyo itu kurang teliti kalau soal angka. Ibu tidak mau kalian pusing. Aku melirik ke arah Prasetyo. Dia hanya mengangguk setuju sambil mengunyah rotinya. Iya Rin, ibu benar. Sejak ibu yang pegang ATM kamu dan aku, tabungan kita jadi lebih teratur kan? Kita jadi tidak boros. Aku terdiam sejenak. Ada secercah rasa tidak nyaman yang merayap di dadaku. Namun segera ku tepis. Bukankah ini yang disebut keluarga? Saling percaya. Aku menyerahkan kartu ATM-ku yang berisi gaji sebesar 20 juta rupiah setiap bulannya kepada Ibu Lastri sejak 2 tahun lalu. Aku merasa itu adalah bentuk baktiku sebagai menantu, sekaligus cara untuk meringankan beban pikiranku dari urusan domestik yang rumit. Tentu, Bu, nanti kartu ATM Nia Arini taruh di meja rias seperti biasa, ucapku akhirnya. Ibu Lastri tersenyum sangat lebar, sebuah binar kemenangan yang saat itu gagal kubaca maknanya. Aku berangkat kerja dengan perasaan tenang, tanpa menyadari bahwa di hari yang cerah ini, benih pelan yang akan menghancurkan hidupku baru saja disiram dengan sangat rapi. Sore itu, kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun pendingin ruangan sudah kumatikan sejak 1 jam lalu. Aku menatap layar komputer, menghitung angka-angka milik klien dengan presisi yang tajam.
Sebagai manajer keuangan, aku adalah pakar dalam mendeteksi selisih Rp1 pun. Namun, ironisnya, aku justru abai pada aliran darah finansial di rumahku sendiri. Ponselku bergetar pelan di atas meja jati. Sebuah notifikasi pesan singkat dari bank masuk. Biasanya, aku mengabaikan pesan-pesan ini karena aku percaya sepenuhnya pada Ibu Lastri. Namun, kali ini ada yang berbeda. Angka yang tertera di sana membuat jantungku berdegap kencang. Penarikan tunai sebesar Rp10 juta telah berhasil. 10 juta? Bukankah pagi tadi baru saja aku menyerahkan kartu ATM itu? Untuk apa uang sebanyak itu ditarik tunai sekaligus? Bukankah tagihan listrik dan air biasanya dibayar melalui aplikasi daring? Pikiranku mulai berkelana, mencari pembenaran untuk mertuaku. Mungkin ada kebutuhan mendadak untuk Dio, atau mungkin ada kerusakan rumah yang harus segera diperbaiki. Aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku ingin memberikan kejutan dengan membawa kue kesukaan Ibu Lastri dan mainan baru untuk Dio. Namun, sesampainya di depan pagar rumah, langkahku terhenti. Dari balik jendela ruang tamu yang terbuka sedikit, aku mendengar gelak tawa yang tidak asing. Lihat ini, Jeng. Tas ini edisi terbatas. Menantuku itu memang luar biasa. Gajinya besar dan dia sangat penurut. Apapun yang kuminta, pasti diberikan tanpa banyak tanya. Suara Ibu Lastri terdengar begitu bangga, namun ada nada meremehkan yang terselip di sana. Wah, beruntung sekali kamu, Lastri. Tapi apa hari ini tidak marah kalau uangnya dipakai untuk koleksi tas begini? Tanya seorang suara wanita lain. Mungkin salah satu teman arisannya. Marah? Dia itu tidak punya waktu untuk memeriksa saldo. Dia terlalu sibuk mengejar karier sampai lupa kalau dia itu cuma mesin uang di rumah ini. Lagi pula, Prasetyo selalu membelaku. Anakku itu nomor 1. Dia tidak akan membiarkan istrinya mengatur ibunya sendiri. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti batu besar. Tanganku gemetar hebat hingga kotak kue yang kupegang nyaris jatuh. Mesin uang, itukah sebutanku di rumah ini? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku sebelum melangkah masuk. Saat pintu terbuka, Ibu Lastri langsung menyembunyikan tas mewahnya di balik bantal sofa. Senyum manisnya kembali terukir, seolah-olah percakapan kejam tadi hanyalah halusinasiku belaka. Loh, Arini, kok sudah pulang sayang? Ibu belum sempat masak makan malam, ucapnya dengan nada tanpa dosa. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari kejujuran yang mungkin tersisa. Tadi Arini lewat depan toko tas, Bu. Tiba-tiba teringat Ibu. Oh ya, tadi ada notifikasi penarikan Rp10 juta. Apa ada keperluan mendesak? Seketika, wajah Ibu Lastri berubah pucat. Namun hanya sedetik, ia langsung menyentuh dadanya, berlagak sesak napas. Aduh, Rin, Ibu tadi pusing sekali memikirkan biaya pengobatan pamanmu di kampung. Ibu belum sempat bilang padamu. Niatnya mau minta izin nanti malam. Maafkan Ibu ya, kalau Ibu lancang. Suamiku, Prasetyo, tiba-tiba muncul dari arah dapur dan langsung merangkul ibunya. Rin, kenapa sih kamu interogasi Ibu seperti itu? Kasihan Ibu. Dia sedang tidak enak badan. Cuma 10 juta kan? Nanti juga bisa kita cari lagi. Aku tertegun. Cuma 10 juta? Prasetyo bicara seolah uang itu jatuh dari langit. Bukan dari hasil lemburku sampai tengah malam. Di titik ini, aku mulai menyadari bahwa senyum di rumah ini hanyalah topeng. Dan aku sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Malam itu, kamar tidur kami terasa asing. Prasetyo sudah terlelap. Napasnya teratur, seolah beban dunia tidak pernah menyentuh pundaknya. Namun, mataku tetap terjaga, menatap langit-langit kamar yang tampak makin menghimpit. Ucapan Ibu Lastri di ruang tamu tadi terus bergema, berputar-putar seperti kaset rusak di kepalaku. Mesin uang. 2 kata itu merobek harga diriku
Sebagai seorang istri, aku bangkit perlahan, melangkah menuju ruang kerja kecil di sudut. Rumah yang jarang disentuh siapapun kecuali Ibu Lastri saat ia sedang merapikan dokumen keluarga. Ada sebuah laci kayu jati di sana yang selalu terkunci rapat. Ibu bilang, kunci itu hilang bertahun-tahun lalu. Tapi sore tadi, aku melihat bayangan kunci perak kecil menggantung di balik daster batiknya saat ia terburu-buru menyembunyikan tas mewahnya dengan tangan gemetar. Aku mencari di saku daster cadangan ibu yang tergantung di ruang cuci. Benar saja, benda dingin itu ada di sana. Klik, suara kunci terbuka terdengar begitu nyaring. Di kesunyian malam, saat laci itu terbuka, tumpukan kertas berwarna merah dan kuning berhamburan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu bukan dokumen keluarga, itu adalah tumpukan surat tagihan dari berbagai bank dan perusahaan pembiayaan. Semua surat itu ditujukan kepadaku. Arini Sekar. Dengan alamat rumah ini, aku membaca satu persatu dengan teliti. Pinjaman tanpa agunan sebesar 50 juta rupiah. Kredit barang elektronik mewah senilai 30 juta rupiah. Bahkan ada tagihan kartu kredit yang limitnya sudah jebol hingga 100 juta rupiah. Totalnya lebih dari 250 juta rupiah. Bagaimana mungkin aku tidak pernah menandatangani dokumen ini? Aku meraih salah satu surat perjanjian pinjaman. Di kolom tanda tangan pemohon tertera namaku. Namun, goresan tintanya berbeda. Itu adalah tiruan tanda tanganku yang sangat rapi, namun ada sedikit lengkungan di huruf terakhir yang sangat aku kenali. Itu gaya menulis Ibu Lastri saat ia sedang terburu-buru. Apa yang kamu lakukan di sini, Arini? Suara dingin itu membelah kesunyian. Aku tersentak, menjatuhkan tumpukan kertas itu ke lantai. Di ambang pintu, Ibu Lastri berdiri tegak. Tidak ada lagi raut wajah lemah atau sesak napas buatan. Matanya menatapku tajam, penuh dengan intimidasi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu, apa semua ini? Suaraku tercekat di kerongkongan. Kenapa ada utang ratusan juta atas namaku? Kemana perginya semua gajiku selama 2 tahun ini? Ibu Lastri melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan perlahan. Ia tidak tampak merasa bersalah sedikit pun. Malah, ia melipat tangan di dada dengan angkuh. Untuk apa kamu tahu? Uang itu sudah habis untuk menjaga nama baik keluarga ini agar tetap terlihat terpandang di depan orang lain. Kamu seharusnya bersyukur, Arini. Tanpa pengaturan ibu, rumah ini tidak akan terlihat semewah ini. Tapi ini namaku. Bu, ini penipuan, teriakku tertahan. Air mata mulai membanjiri pipiku. Jangan berteriak padaku, potongnya tajam. Ingat, Arini, jika kamu berani meributkan hal ini, Prasetyo akan sangat malu. Kamu mau menghancurkan harga diri suamimu sendiri hanya karena urusan angka-angka ini? Jadilah menantu yang tahu budi sedikit. Aku terpaku. Di rumah ini, kebenaran ternyata adalah musuh, dan baktiku telah dijadikan senjata untuk melumpuhkanku sendiri. Aku sadar, kehidupan indah yang kujalani selama ini hanyalah sebuah istana pasir yang sedang menunggu ombak besar untuk meruntuhkannya. Pagi itu, mentari bahkan belum sempat mengintip dari ufuk timur ketika suara ketukan keras menghantam pintu depan rumah kami. Suaranya tidak sabar, penuh tuntutan, dan seolah membawa firasat buruk yang langsung membuat bulu kuduku meremang. Aku terbangun dengan jantung yang berdegup tidak karuan. Sementara Prasetyo hanya menggeliat malas, seakan telinganya telah tuli terhadap kegelisahan yang menyelimuti rumah ini. Siapa pagi-pagi begini? Gumamnya serak. Aku tidak menjawab. Aku segera turun ke lantai bawah dengan langkah yang terasa berat. Di ruang tamu, aku berpapasan dengan Ibu Lastri yang sudah berdiri di balik pintu. Wajahnya yang biasanya angkuh, kini tampak sedikit pucat. Tangannya gemetar saat mencoba merapikan daster batiknya. Jangan dibuka, Arini, bisiknya tajam.
namun suaranya bergetar ketakutan. "Kenapa, Bu? Kalau tamu baik-baik, tidak mungkin menggedor pintu seperti ini," balasku sambil tetap melangkah maju. Aku mengabaikan larangannya dan memutar kunci. Di balik pintu, berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam. Wajah mereka kaku, tanpa senyum sedikit pun. Salah satu dari mereka memegang sebuah map biru besar yang segera disodorkan ke arahku. "Ibu Arini Sekar, kami dari bagian penagihan khusus pihak ketiga bank swasta. Kami kesini untuk menindaklanjuti tunggakan kartu kredit dan pinjaman tanpa agunan yang sudah jatuh tempo selama 3 bulan berturut-turut," ucap pria itu dengan suara berat yang menggelegar di teras rumah. Duniaku serasa berputar. 3 bulan? 3 bulan. Tapi, bukankah semua sudah dibayar? Total tunggakan beserta denda saat ini mencapai 150 juta rupiah. "Ibu, jika dalam 3 hari tidak ada pembayaran minimal separuhnya, kami terpaksa memulai prosedur penyitaan aset sesuai dengan alamat yang tertera di dokumen ini," lanjutnya tanpa belas kasihan. Aku menoleh ke arah Ibu Lastri. Beliau langsung membuang muka, pura-pura sibuk membetulkan letak vas bunga di meja sudut. Rasa mual mulai naik ke tenggorokanku. Uang gajiku yang berjumlah 20 juta rupiah setiap bulan, kemana perginya? Kenapa tagihan ini justru tidak terbayar? "Ada apa ini, Rin?" Prasetyo muncul di belakangku. Tampak bingung melihat tamu-tamu asing itu. "Mas, lihat ini. Mereka mencari aku karena utang ratusan juta yang tidak pernah aku buat," teriakku, menyodorkan map itu ke dadanya. Bukannya terkejut, Prasetyo justru menatap orang-orang itu dengan tatapan memohon. "Pak, tolong beri kami waktu. Kami akan urus ini secara kekeluargaan. Tolong jangan ribut di sini." Malu dilihat tetangga. Malu? Aku tertawa getir. Tawa yang penuh dengan luka. Mas lebih peduli pada rasa malu daripada kenyataan bahwa namaku sudah hancur di mata hukum. "Sudahlah, Arini, jangan mempermalukan suamimu di depan orang luar," sahut Ibu Lastri tiba-tiba dengan suara yang kembali meninggi. "Ini semua gara-gara kamu yang terlalu boros membeli keperluan kantor dan alat rias mahal. Makanya uangnya tidak cukup." Tuduhan itu bagaikan sembilu yang menyayat hatiku. Di depan para penagih utang itu, mertuaku sendiri sedang menjebakku dalam kebohongan yang sangat kejam. Aku baru menyadari bahwa aku tidak hanya kehilangan uangku, tapi aku sedang berada di ambang kehilangan kebebasanku karena dokumen-dokumen palsu yang mereka buat atas namaku. Pernyataan Ibu Lastri di depan para penagih utang itu membuatku terpaku. Seolah seluruh oksigen di teras rumah ini mendadak hilang. Bagaimana bisa seorang ibu mertua yang setiap hari kusuapi dengan hormat, dengan begitu teganya memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan mukanya sendiri? Aku menatap Prasetyo, berharap ada satu kata pembelaan dari bibirnya. Namun, suamiku itu justru menunduk, seolah lantai keramik lebih menarik daripada harga diri istrinya yang sedang diinjak-injak. "Cukup, Pak. Kami mengerti. Tolong tinggalkan nomor kontak yang bisa kami hubungi," ucap Prasetyo pelan kepada kedua pria tegap itu. Setelah mereka pergi, keheningan yang mencekam menyelimuti kami. Aku tidak bisa menahan diri lagi. "Mas, Ibu, apa maksudnya semua ini? Boros. Aku bahkan tidak pernah membeli sepatu baru selama 1 tahun terakhir. Kemana perginya uang gajiku yang 20 juta itu?" Ibu Lastri mendengus. Matanya berkilat penuh kebencian yang tidak lagi disembunyikan. "Kamu itu manajer keuangan, tapi tidak becus mengatur rumah tangga. Jangan salahkan ibu kalau kebutuhan hidup sekarang serba mahal. Harusnya kamu bersyukur masih punya rumah untuk berteduh. Bersyukur dalam tumpukan utang yang bukan milikku." Suaraku meninggi, gemetar karena amarah yang memuncak. Namun, kejutan pahit hari itu belum berakhir. Saat aku tiba di kantor dengan mata yang sembab, sekretaris direktur sudah menungguku di depan meja kerja.
Wajahnya tampak cemas. Sebuah pemandangan yang jarang kulihat di lingkungan profesional ini. "Mbak Arini, Bapak meminta Mbak segera ke ruangannya. Ada surat mendesak dari bagian kepatuhan hukum," bisiknya lirih. Langkahku terasa goyah saat memasuki ruangan direktur. Di atas meja kayu mahoni yang luas itu, terletak sebuah surat resmi dengan kop perusahaan jasa keuangan ternama. Itu adalah surat keberatan dari bank yang baru saja mendatangi rumahku. Mereka melaporkan bahwa seorang manajer keuangan di perusahaan ini memiliki catatan kredit yang sangat buruk dan terindikasi melakukan pemalsuan dokumen untuk mendapatkan pinjaman. Arini, direktur menatapku dengan tatapan kecewa yang mendalam. "Kamu tahu kebijakan perusahaan kita. Kita mengelola uang orang lain. Bagaimana klien bisa percaya pada kita jika manajer keuangannya sendiri terlilit masalah integritas finansial seperti ini?" "Pak, ini salah paham. Saya tidak pernah." Pihak bank melampirkan bakti-bakti. "Arini, ada foto KTP-mu dan tanda tanganmu di sana. Perusahaan tidak bisa mengambil risiko. Untuk sementara, kami bebas tugaskan tanpa gaji sampai masalah ini selesai secara hukum." Duniaku benar-benar runtuh. Dalam satu pagi, aku tidak hanya kehilangan kehormatan di rumah, tapi aku juga kehilangan satu-satunya alat perjuanganku, pekerjaanku. Aku berjalan keluar kantor dengan langkah gontai, menyadari bahwa jerat yang dipasang Ibu Lastri bukan hanya sekadar soal uang, tapi sebuah skenario rapi untuk melumpuhkanku sepenuhnya agar aku tidak punya pilihan selain terus menjadi budak di rumahnya sendiri. Sinar matahari siang itu terasa membakar kulit, namun hatiku jauh lebih panas oleh api pengkhianatan. Aku pulang ke rumah dengan sisa-sisa tenaga, mencoba menyusun rencana untuk bicara sekali lagi kepada Prasetyo. Aku butuh suamiku kembali. Aku butuh dia berdiri sebagai laki-laki, bukan sebagai bayangan ibunya. Namun, saat aku melangkah masuk lewat pintu dapur, pemandangan di ruang tengah membuat langkahku membeku. Ibu Lastri sedang duduk di sofa bersama Dio. Di atas meja, berserakan beberapa lembar formulir pendaftaran asuransi dan tabungan pendidikan. "Ayo Dio sayang, minum susunya. Nanti kalau sudah besar, Dio harus ingat ya, hanya nenek yang sayang sama Dio. Mama itu sibuk kerja, tidak punya waktu buat Dio. Lihat, Mama bahkan tidak mau membelikan Dio mainan baru kan?" Suara Ibu Lastri terdengar begitu lembut, namun isinya adalah racun yang mematikan. Dio, putra kecilku yang belum mengerti apa-apa, hanya mengangguk pelan sambil memegang botol susunya. "Mama kerja buat Dio, Nek?" "Bukan sayang, Mama kerja buat diri sendiri. Uang Mama banyak, tapi Mama pelit sama kita. Untung ada nenek yang carikan uang buat sekolah Dio nanti." Ibu Lastri membelai rambut Dio, lalu tangannya meraih sebuah dokumen di atas meja. Aku mendekat dengan perlahan, jantungku berdegup kencang. Di sana, aku melihat sebuah dokumen asuransi jiwa atas nama Dio, namun penerima manfaatnya bukanlah aku atau Prasetyo. Namanya adalah Lastri. Yang lebih mengerikan, aku melihat kolom persetujuan orang tua telah terisi dengan tiruan tanda tanganku yang sama persis dengan yang ada di surat utang bank. "Ibu, apalagi ini?" Suaraku hampir habis, pecah oleh kepedihan yang teramat sangat. Ibu Lastri tersentak, namun ia segera menguasai diri. Ia menyuruh Dio pergi ke kamar dengan nada memerintah yang dingin. Setelah anakku menghilang di balik pintu, ia berdiri dan menatapku tanpa rasa takut sedikit pun. "Itu untuk masa depan Dio. Arini, kamu sekarang sudah dipecatkan. Ibu sudah tahu dari Prasetyo. Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi. Jadi, jangan coba-coba melawan ibu kalau kamu masih mau melihat anakmu tumbuh dengan layak di rumah ini." Ibu menggunakan anakku untuk mencari keuntungan. Ibu memalsukan namaku lagi. Aku berteriak. Air mata kini tak lagi tertahan. "Jangan berlagak suci," sahutnya ketus. Di mata hukum,
Kamu adalah debitur bermasalah. Kalau kamu macam-macam, ibu tinggal bilang ke polisi bahwa kamulah yang menggelapkan uang keluarga selama ini. Siapa yang akan dipercaya? Ibu mertua yang malang atau manajer keuangan yang baru saja kehilangan pekerjaannya karena masalah integritas? Di saat itulah aku menyadari sebuah kenyataan pahit yang membahayakan jiwaku. Ibu Lastri tidak hanya menginginkan uangku, dia ingin menghapus peranku sebagai ibu dan istri. Aku terperangkap di dalam rumahku sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Namun justru sedang perlahan-lahan melenyapkan keberadaanku dari hidup anakku sendiri. Malam itu, aku meringkuk di pojok tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup rapat. Aku merasa seperti seekor burung yang sayapnya telah dipatahkan satu persatu, lalu dipaksa bersyukur karena masih diberi ruang di dalam sangkar. Namun, saat isak tangisku mulai mereda, sebuah ingatan muncul di benakku, suara tawa Dio saat kami bermain di taman minggu lalu. Aku tidak boleh menyerah. Jika aku hancur, siapa yang akan menyelamatkan putraku dari pengaruh beracun ini? Aku bangkit dan menghapus air mataku dengan kasar. Aku tidak boleh lagi menangis. Air mata tidak akan melunasi utang atau mengembalikan reputasiku. Aku menetapkan satu tujuan besar. Aku akan mengambil kembali kemandirianku, membersihkan namaku, dan membawa Dio pergi dari neraka berkedok rumah ini. Langkah pertamaku adalah mencari sekutu. Di rumah ini, aku tidak punya siapa-siapa. Namun aku teringat pada satu nama, Pak Baskoro. Beliau adalah mantan atasan ayahku, seorang pengacara senior yang sudah pensiun, namun memiliki jaringan luas di dunia perbankan. Ayahku selalu bilang bahwa Pak Baskoro adalah orang yang paling menjunjung tinggi kebenaran. Diam-diam, aku merayap ke dapur saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku butuh ponsel lama yang dulu pernah kusembunyikan di dalam kotak bumbu karena layar retaknya. Aku tahu, Ibu Lastri sering memeriksa ponsel utamaku saat aku mandi. Jadi aku harus memiliki alat komunikasi rahasia. Dengan tangan gemetar, kunyalakan ponsel tua itu. Untungnya, baterainya masih menyimpan sedikit daya. Aku mencari nomor Pak Baskoro di daftar kontak cadangan yang tersimpan di kartu memori. Halo, Pak Baskoro, ini Arini, bisikku saat panggilanku akhirnya tersambung setelah beberapa kali mencoba. Suaraku hampir tidak terdengar, takut jika Prasetyo atau Ibu Lastri terbangun. Arini, ada apa menelepon selarut ini? Suaramu terdengar ketakutan. Suara berat dan tenang di ujung sana memberikan sedikit harapan. Aku menceritakan semuanya tentang gaji yang dikuasai, tanda tangan yang dipalsukan, hingga ancaman kehilangan pekerjaan dan hak asuh Dio. Pak Baskoro terdiam cukup lama, sebuah keheningan yang membuat jantungku nyaris berhenti. Ini bukan sekadar konflik keluarga, Arini. Ini adalah kejahatan terstruktur. Ibu mertuamu tahu persis apa yang dia lakukan, ujar Pak Baskoro tegas. Tapi kamu harus kuat. Jangan tunjukkan kalau kamu sedang melawan. Tetaplah berpura-pura menjadi menantu yang tunduk, sementara aku membantumu mengumpulkan bukti dari pihak bank secara diam-diam. Aku menutup telepon dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Namun, tantangan berat baru saja dimulai. Aku harus menghadapi rintangan pertama. Besok adalah hari di mana Ibu Lastri memintaku untuk mencairkan asuransi peninggalan almarhum ayahku demi menutupi sebagian utang yang ia buat. Aku harus menolak tanpa memancing kecurigaannya, atau semua rencana ini akan hancur sebelum sempat dimulai. Pagi itu, aroma nasi goreng terasi menyeruak di seluruh ruangan. Namun bagiku, bau itu terasa menyesakkan. Sioliala, seluruh rumah ini sudah dipenuhi gas beracun. Aku turun dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, bahu yang sedikit merosot dan tatapan mata yang layu. Aku harus terlihat seperti wanita yang sudah habis semangatnya,
Tepat seperti yang diinginkan Ibu Lastri. Ini dia menantu kesayangan ibu. Sapa Ibu Lastri dengan nada riang yang dibuat-buat di tangannya. Ia sudah memegang selembar formulir pencairan dana asuransi. Rin, setelah sarapan, kita ke kantor asuransi ya. Kasihan suamimu. Dia pusing memikirkan orang-orang bank itu. Kalau uang asuransi ayahmu cair, semua masalah kita selesai. Prasetyo menatapku dengan mata penuh harap. Iya, Rin, tolong bantu aku kali ini saja. Aku tidak mau kita kehilangan rumah ini. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan gejolak amarah yang hampir meledak di dada. Bu, Mas, Arini tadi malam sudah mengecek dokumennya lagi. Ternyata ada prosedur baru. Karena ayah sudah meninggal lebih dari 5 tahun, pencairannya butuh verifikasi dari kantor pusat di luar kota. Mungkin butuh waktu 2 minggu lagi. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari bibirku. Ini adalah taktik yang diajarkan Pak Baskoro tadi malam melalui pesan singkat. Ulur waktu, berikan mereka harapan palsu agar mereka lengah. Wajah Ibu Lastri seketika berubah masam. 2 minggu? Lama sekali. Apa tidak bisa dipercepat? Arini akan usahakan, Bu. Nanti Arini coba telepon teman yang bekerja di sana. Jawabku sambil menunduk. Pura-pura sedih. Sepanjang hari itu, aku memulai misi rahasiaku. Saat Ibu Lastri pergi arisan dan Prasetyo belum pulang kerja, aku menyelinap ke kamarnya. Aku harus menemukan buku tabungan rahasia yang ia gunakan untuk mengalirkan uang gajiku. Aku tahu Ibu Lastri sangat rapi, tapi setiap orang pasti punya titik lemah. Titik lemahnya adalah rak sepatu mewahnya. Di balik kotak sepatu merek terkenal yang paling pojok, aku menemukan sebuah kantong plastik kusam. Di dalamnya terdapat sebuah buku tabungan atas nama Prasetyo, namun dengan nomor ponsel yang tidak kukenali sebagai nomor suamiku. Saat aku membuka halaman transaksinya, tanganku gemetar hebat. Di sana tertera aliran dana masuk sebesar 20 juta rupiah setiap tanggal 25 gajiku. Namun, yang membuatku nyaris jatuh adalah aliran dana keluar yang terjadi keesokan harinya. Uang itu dikirim ke sebuah akun atas nama yang sangat kukenal. Adik bungsu Prasetyo yang selama ini mengaku hidup mandiri di luar kota. Ternyata selama ini aku bukan hanya membiayai gaya hidup mewah ibu mertuaku, tapi aku juga diam-diam membiayai seluruh hidup adik iparku yang pengangguran itu. Sementara anak kandungku sendiri hampir kekurangan gizi karena aku dipaksa berhemat. Tiba-tiba, suara deru mobil Prasetyo terdengar di halaman. Aku terperanjat. Jika aku tertangkap sekarang dengan buku tabungan ini di tanganku, tamatlah riwayatku. Dengan gerakan cepat namun panik, aku mencoba mengembalikan buku itu ke tempatnya. Namun jariku tak sengaja menyenggol tumpukan kotak sepatu hingga berjatuhan dengan suara gaduh. Ibu, Arini. Siapa di dalam? Teriak Prasetyo dari ruang tamu. Langkah kakinya terdengar mendekat ke arah kamar Ibu Lastri. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, aku menyambar selembar kain pel yang tergeletak di dekat pintu kamar mandi dalam dan segera berlutut di lantai. Saat pintu kamar terbuka, aku sedang menggosok lantai dengan gerakan panik. Sementara kotak-kotak sepatu itu masih berserakan di sekitarku. Rin, sedang apa kamu di kamar ibu? Prasetyo berdiri di ambang pintu. Keningnya berkerut penuh kecurigaan. Tadi ada kucing masuk lewat jendela dan menjatuhkan kotak-kotak ini. Mas, jawabku dengan suara yang diusahakan setenang mungkin. Meski jemariku dingin seperti es, aku hanya ingin merapikannya kembali sebelum ibu pulang. Aku tidak mau ibu merah-merah lagi karena kamarnya berantakan. Prasetyo menghela napas panjang, bahunya yang tegang perlahan rileks. Oh alah, kukira ada apa. Ya sudah, cepat rapikan. Ibu, sebentar lagi sampai. Kamu tahu sendiri kan, ibu sangat sensitif kalau ada yang menyentuh barang-barangnya. Setelah Prasetyo pergi, aku terduduk lemas di lantai. Buku tabungan itu
sudah aman kembali di tempat persembunyiannya. Tapi informasi di dalamnya telah membakar habis si sisa kesabaranku. Aku segera menyalin nomor rekening adik bungsu Prasetyo, Yoga, ke dalam ponsel rahasiaku. Malamnya, saat seisi rumah sudah terlelap, aku menghubungi Pak Baskoro lagi. Lewat bantuan jaringannya, sebuah fakta mengerikan terungkap. Yoga, yang selama ini dibanggakan Ibu Lastri sebagai pengusaha muda di luar kota, ternyata adalah seorang pecandu judi daring. Uang gajiku, keringatku, dan masa depan Dio telah digunakan untuk membayar kekalahan taruhan seorang pria dewasa yang enggan bekerja. Arini, ini lebih gila dari yang kita duga. Suara Pak Baskoro di seberang telepon terdengar geram. Ibu mertuamu tidak hanya memanjakan anaknya, dia menutupi tindak kriminal Yoga dengan menggunakan namamu sebagai jaminan yuteng-yuteng barunya. Rintangan berat kini terpampang nyata. Besok adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Dan Ibu Lastri sudah merencanakan sebuah pesta kecil di rumah. Dia memintaku untuk memesan catering mewah dan mengundang teman sosialitanya. Ini adalah jebakan baru. Dia ingin aku kembali berutang pada kolega kantorku untuk membiayai pesta yang sebenarnya adalah panggung kesombongannya. Aku menatap cermin, melihat wajah wanita yang kini tak lagi rapuh. Sebuah rencana nekat mulai terbentuk di kepalaku. Aku akan memberikan pesta yang takkan pernah dilupakan oleh Ibu Lastri dan tamu-tamunya. Aku akan mengikuti permainannya, membiarkan dia merasa menang. Hingga tiba saatnya, aku menarik karpet dari bawah kakinya. Namun, kejutan lain muncul saat aku sedang mencuci piring di dapur. Aku menemukan sebuah amplop surat di tempat sampah yang belum sempat dikosongkan. Surat itu berasal dari pengadilan agama. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Itu adalah surat permohonan cerai yang sudah ditandatangani oleh Prasetyo tertanggal 3 hari yang lalu. Ternyata, mereka tidak hanya ingin uangku. Mereka berencana mendepakku setelah semua asetku habis. Dan yang paling menghancurkan hatiku, di dalam dokumen itu, mereka juga menuntut hak asuh penuh atas Dio dengan alasan aku adalah seorang ibu yang memiliki gangguan mental dan beban utang yang membahayakan anak. Gemetar di tanganku, menjalar ke seluruh tubuh, membuat kertas dari pengadilan agama itu nyaris sobek. Aku harus menggigit bibir kuat-kuat agar teriakan kehancuranku tidak pecah di tengah kesunyian dapur. Prasetyo, laki-laki yang pernah berjanji melindungiku di depan Tuhan, ternyata telah menyiapkan surat kematian bagi pernikahan kami. Sementara ia masih berpura-pura menjadi suami yang manis di depanku. Arini, kok belum tidur? Jangan lupa besok pestanya harus sempurna ya. Suara Ibu Lastri muncul dari kegelapan koridor, membuatku refleks menyembunyikan surat itu di balik tumpukan kain serbet. Iya Bu, semuanya sudah Arini siapkan, jawabku dengan nada datar yang kupaksakan. Keesokan harinya, rumah disulap menjadi panggung kemewahan yang palsu. Balon-balon berwarna emas dan perak menghiasi ruang tamu. Sementara catering terbaik yang dipesan, menggunakan sisa limit kartu kredit daruratku, tersaji rapi. Ibu Lastri memakai kebaya barunya, berputar-putar di antara tamu sosialitanya, memamerkan Dio seolah anakku adalah trofi kemenangan atas keberhasilannya mendidik keluarga. Lihat ini Jeng, cucuku tampan sekali kan? Ini semua karena asupannya selalu terjaga, ucap Ibu Lastri dengan tawarannya, sementara aku berdiri di pojok ruangan, membawa baki berisi minuman seperti pelayan di rumahku sendiri. Prasetyo mendekatiku, mencoba merangkul bahuku di depan para tamu. Selamat ulang tahun pernikahan sayang. Maaf ya, aku belum bisa memberimu kado mewah tahun ini. Aku menatap matanya dalam-dalam. Di sana, aku mencari secuil rasa bersalah. Namun yang kutemukan hanyalah kehampaan. Ia sedang memainkan perannya dalam skenario yang ditulis ibunya. Di saat itulah, tujuanku makin mengeras. Aku tidak akan menunggu 2 minggu lagi. Rintangan terberatku bukanlah utang-utang itu, melainkan bagaimana aku bisa tetap tenang
saat melihat orang-orang ini mencuri hidupku di depan mataku sendiri. Tiba-tiba, salah satu tamu berteriak memanggil namaku. Arini, wah, hebat ya. Manajer keuangan sukses tapi tetap rendah hati, mau melayani tamu sendiri. Oh ya, bagaimana kabar proyek barumu di bank? Kudengar ada masalah sedikit ya. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Ibu Lastri langsung memotong dengan cepat. Ah, itu hanya gosip persaingan kantor. Jeng, Arini baik-baik saja. Namun, rintangan sebenarnya muncul ketika pintu depan terbuka dan sesosok pria berantakan masuk dengan wajah panik. Itu Yoga, adik iparku. Ia tidak memedulikan tamu-tamu yang ada. Ia langsung berlari ke arah Ibu Lastri dan berbisik cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Ibu, mereka datang. Orang-orang itu tahu aku di sini. Mereka bilang kalau hari ini tidak bayar, mereka akan membuat keributan di depan semua orang. Wajah Ibu Lastri berubah pucat pasi. Ia melirikku dengan tatapan mengancam, seolah memerintahku untuk segera membereskan kekacauan yang dibuat anak kesayangannya. Di saat yang sama, aku merasakan ponsel rahasia di saku celanaku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Baskoro masuk. Rekening bayangan sudah terlacak. Aku punya bukti transfer ke situs judi itu. Sekarang pilihanmu, Arini, bertahan dalam sandiwara ini atau hancurkan pesta mereka sekarang juga. Aku menatap Dio yang sedang tertawa polos di pelukan Ibu Lastri. Jika aku bertindak sekarang, pesta ini akan hancur dan Dio akan melihat keributan yang mengerikan. Namun jika aku diam, mereka akan terus menggunakan namaku sampai aku benar-benar masuk ke dalam penjara. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa palsu mendadak berubah menjadi mencekam. Yoga berdiri gemetar di tengah ruangan, sementara Ibu Lastri berusaha keras menutupi kepanikan dengan tawa yang terdengar seperti rintihan. Aku tahu, detik ini adalah celah yang aku tunggu. Namun, sebelum aku sempat melangkah, pintu depan rumah kembali digedor dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Keluar kamu, Yoga. Jangan sembunyi di balik daster ibumu. Suara teriakan dari luar membuat para tamu sosialita. Ibu Lastri menjerit ketakutan. Dua orang pria penagih utang dari pihak yang berbeda kali ini lebih kasar dan tidak berpakaian rapi merangsek masuk ke dalam ruang tamu. Mereka tidak peduli dengan hiasan balon atau makanan mewah di meja. Salah satu dari mereka menunjuk tepat ke wajah Yoga, lalu beralih menatapku. Ibu Arini Sekar, kami tahu Anda yang menjamin semua utang adik ipar Anda ini. Karena dia tidak bisa bayar, maka hari ini kami akan membawa barang-barang di rumah ini sebagai jaminan. Tunggu, ini salah paham. Prasetyo mencoba menengahi. Namun suaranya tenggelam oleh teriakan Ibu Lastri yang tiba-tiba histeris. Ini semua salah Arini, teriak Ibu Lastri sambil menunjukku dengan telunjuk yang bergetar. Dia yang menjanjikan uang itu pada Yoga. Dia yang mengatur semuanya. Karena dia manajer keuangan. Jangan sentuh anakku. Bawa saja perempuan ini. Aku tertegun di depan semua tamu, di depan suamiku, dan di depan Dio yang mulai menangis ketakutan. Ibu Lastri melemparkan seluruh kotoran itu ke wajahku. Aku menatap Prasetyo, berharap ada satu pembelaan. Namun ia justru memegang tangan ibunya dan berkata pada para penagih itu, "Tolong, jangan sakiti ibu saya. Urus saja dengan istri saya. Dia yang punya akses ke bank." Usahaku untuk tetap tenang runtuh seketika. Aku mencoba mengeluarkan ponsel rahasia untuk menghubungi Pak Baskoro. Namun Ibu Lastri yang melihat jeregeriku langsung menyambar ponsel itu dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Jangan coba-coba memanggil selingkuhanmu untuk menolongmu. Fitnahnya lagi menciptakan narasi baru yang menjijikkan di depan para tamu. Semua usahaku untuk mengumpulkan bukti secara halus gagal total. Ponselku hancur
Reputasiku di depan lingkungan rumah hancur, dan kini para penagih utang itu mulai mengangkut televisi dan barang-barang berharga yang sebenarnya aku beli dengan keringatku sendiri. Aku berdiri mematung, melihat Dio ditarik paksa oleh Ibu Lastri masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. "Mama, Mama!" teriakan Dio dari balik pintu merobek jantungku. Aku menatap sekeliling, para tamu pergi dengan tatapan jijik padaku. Barang-barangku dijarah, dan suamiku sendiri menatapku seolah aku adalah sampah yang mengotori rumahnya. Hanya tersisa satu pilihan terakhir yang paling sulit. Pilihan yang selama ini aku hindari karena aku masih memikirkan sisa-sisa kehormatan keluarga ini. Aku harus mempertaruhkan segalanya, termasuk kemungkinan aku sendiri ikut terseret ke jalur hukum untuk membongkar sarang ular ini. Tanpa ponsel, tanpa dukungan suami, aku harus keluar dari rumah ini sekarang juga dengan tangan kosong, meninggalkan Dio untuk sementara, demi menjemput kekuatan hukum yang bisa membawa putraku pulang dengan cara yang benar. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut menangis bersamaku. Hujan turun dengan sangat deras, membasuh sisa-sisa bedak di wajahku yang kini tertutup oleh air mata dan keputusasaan. Aku berlari keluar pagar rumah tanpa alas kaki, tanpa dompet, dan tanpa arah tujuan yang pasti. Di belakangku, suara Ibu Lastri yang meneriakiku sebagai istri durhaka perlahan menghilang ditelan gemuruh petir. Namun luka yang ia tancapkan justru makin terasa perih. Aku menyusuri trotoar yang sepi. Kemeja kerjaku yang tadi pagi kusetrika dengan rapi, kini basah kuyup dan kotor. Setiap kali sebuah mobil lewat, aku bersembunyi di balik pohon, merasa ketakutan jika penagih utang tadi, atau bahkan Prasetyo, mengejarku untuk membungkamku selamanya. Ya Tuhan, kuatkan aku demi Dio, bisikku dengan bibir yang membiru karena kedinginan. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk naik transportasi umum. Satu-satunya harta yang kupunya adalah ingatan tentang alamat kantor Pak Baskoro yang pernah kulihat di kartu namanya. Jaraknya mungkin 5 kilometer dari sini. Namun dalam kondisi badai seperti ini, jarak itu terasa seperti ribuan mil. Rintangan makin berat saat sebuah mobil patroli polisi melambat di dekatku. Aku panik jika mereka menghentikanku dan menanyakan identitas. Mereka mungkin akan menemukan namaku dalam daftar pencarian orang terkait kasus utang piutang yang dipalsukan Ibu Lastri. Aku segera membelok ke sebuah gang sempit yang gelap, merapatkan tubuh ke dinding tembok yang dingin. Di tengah kegelapan gang itu, aku melihat sebuah warung kecil yang hampir tutup. Penjualnya, seorang ibu tua yang tampak letih, menatapku dengan iba. "Nak, kenapa hujan-hujanan begini? Mari masuk sebentar," ucapnya lembut. Aku ragu, namun rasa menggigil di tubuhku tak lagi tertahankan. Aku masuk ke warung itu, menerima segelas teh hangat yang ia berikan cuma-cuma. Di sanalah aku melihat sebuah koran lama di atas meja warung. Di halaman belakang ada berita tentang penipuan investasi yang melibatkan seorang wanita parubaya. Pola yang dilakukan sangat mirip dengan apa yang dilakukan Ibu Lastri padaku. Seketika, sebuah keberanian baru muncul. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa hanya berlari. Aku harus mengambil risiko terbesar dalam hidupku. Aku meminjam telepon kabel milik warung itu, bukan untuk menelepon Pak Baskoro, karena aku tidak hafal nomornya tanpa ponsel rahasia itu, melainkan untuk menelepon kantor pusat asuransi milik mendiang ayahku. "Halo, saya Arini Sekar. Saya ingin melaporkan bahwa ada upaya pencairan dana ilegal atas nama saya. Tolong kunci seluruh akses rekening tersebut sekarang juga," ucapku dengan suara tegas, meski tubuhku masih bergetar hebat. Ini adalah pilihan terakhir yang sangat sulit. Dengan mengunci rekening itu, aku pun tidak bisa menggunakan uang tersebut untuk pelarianku. Aku sengaja memutus satu-satunya
sumber dana yang kupunya agar Ibu Lastri tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Sekarang, aku benar-benar miskin. Namun setidaknya, aku telah mematikan mesin uang yang selama ini mereka nikmati. Namun, saat aku baru saja meletakkan gagang telepon, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan warung. Jantungku hampir berhenti berdetak saat melihat pintu mobil terbuka. Itu bukan Pak Baskoro. Dan bukan pula polisi. Itu adalah Yoga dengan wajah bengkak dan tatapan mata yang gelap penuh amarah. Yoga melangkah keluar dari mobil dengan napas terengah-engah. Ia menatapku seolah aku adalah buronan yang paling dicari. Di bawah rintik hujan yang belum mereda, ia tampak seperti bayangan mengerikan dari masa laluku yang menolak untuk pergi. "Apa yang kamu lakukan, Arini?" Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. "Pihak asuransi baru saja menelepon rumah." "Kenapa kamu blokir dananya?" "Kamu tahu tidak, kalau malam ini aku tidak setor uang pada mereka. Nyawaku taruhannya." Aku mencoba tetap berdiri tegak di depan meja warung. Meskipun lututku terasa lemas. "Uang itu bukan milikmu, Yoga. Itu uang pendidikan Dio, peninggalan ayahku. Kamu tidak akan pernah menyentuhnya lagi." "Kurang ajar." Yoga maju selangkah, hendak meraih lenganku. Namun ibu pemilik warung dengan berani berdiri di depanku, menghalangi jalannya dengan sapu lidi di tangan. "Jangan berani-berani berbuat kasar di sini, Nak, atau saya teriak minta tolong pada warga," ancam ibu warung itu dengan suara lantang. Yoga tertawa getir. Sebuah tawa yang terdengar sangat putus asa. "Kalian tidak mengerti. Kakakku, Prasetyo, sudah setuju. Ibu juga sudah setuju. Kamu itu cuma orang asing di keluarga kami. Arini, kamu hanya numpang nama." "Aku bukan numpang nama. Aku yang membayar cicilan rumah yang kamu tempati. Aku yang membayar makan yang kamu telan." Balasku dengan keberanian yang mendadak muncul dari rasa sakit yang terdalam. Yoga tidak menyerah. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah map plastik yang basah. "Lihat ini. Ini surat permohonan cerai yang sudah ditandatangani. Mas Pras, jika kamu tidak segera membuka blokir itu dan menandatangani surat penyerahan hak asuh Dio, surat ini akan sampai ke pengadilan besok pagi dengan tambahan laporan bahwa kamu telah melarikan diri karena gila." Hatiku seperti diremas. Mereka benar-benar menggunakan Dio sebagai tawanan. Ini adalah pilihan paling sulit yang pernah kuhadapi. Jika aku menyerah sekarang, aku mungkin bisa memeluk Dio malam ini, tapi aku akan menjadi budak mereka selamanya. Dan Dio akan tumbuh besar melihat ibunya diinjak-injak. Namun jika aku menolak, mereka akan menjauhkan Dio dariku dengan tuduhan palsu. "Aku tidak akan menandatangani apapun," ucapku dengan suara yang bergetar namun pasti. "Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau besok kamu melihat berita bahwa seorang ibu, manajer keuangan ditangkap karena penggelapan dana kantor." Yoga menyeringai jahat. Lalu ia kembali ke mobilnya dan memacu kendaraan itu dengan kencang, meninggalkan cipratan air kotor yang mengenai bajuku. Aku jatuh terduduk di lantai warung. Semua rencanaku seolah menemui jalan buntu, tanpa ponsel, tanpa bukti fisik, karena sudah dihancurkan Ibu Lastri. Dan kini dengan ancaman laporan palsu ke polisi, aku merasa benar-benar kalah. Aku hanya punya waktu beberapa jam sebelum matahari terbit untuk membuktikan kebenaran, atau aku akan kehilangan segalanya selamanya. Dalam keputusasaan itu, aku meraba saku kemejaku yang basah. Jemariku menyentuh sesuatu yang keras dan kecil. Jantungku berdenyut kencang. Itu adalah kartu memori dari ponsel rahasiaku yang sempat kucopot saat aku mendengar suara kotak sepatu jatuh di episode 8. Kartu itu jatuh ke saku kemejaku dan tidak ikut hancur saat Ibu Lastri membanting ponselnya. Inilah satu-satunya pilihan terakhirku. Di dalam kartu kecil ini ada rekaman suara percakapan Ibu Lastri saat ia mengaku bahwa akulah mesin uangnya dan bukti foto buku tabungan rahasia itu.
Tapi bagaimana caranya aku mengakses data ini tanpa ponsel di tengah malam buta? Aku menggenggam kartu memori itu, seolah-olah benda itu adalah jantungku sendiri. Dingin, kecil, namun sangat menentukan hidup dan matiku. Aku melirik jam dinding di warung ibu tua itu. Pukul 3 dini hari. Hanya tersisa 3 jam sebelum kantor polisi dan pengadilan dibuka. Dan sebelum Yoga memulai sandiwara jahatnya untuk menjebloskanku ke penjara. Bu, apakah di sekitar sini ada warnet atau tempat penyewaan komputer yang buka 24 jam? Tanyaku dengan suara serak, hampir memohon. Ibu warung itu tampak berpikir sejenak. Ada satu, Nak, di dekat terminal sana, tapi tempatnya agak jauh. Dan jalannya cukup gelap. Kamu yakin mau ke sana sendirian? Dalam kondisi seperti ini, aku mengangguk mantap. Tidak ada lagi rasa takut pada kegelapan atau hujan. Rasa takutku hanya satu. Kehilangan Dio. Dengan meminjam payung tua milik ibu warung, aku berlari menuju terminal. Setiap langkah yang kupijak terasa seperti duri. Namun, bayangan wajah Dio yang menangis memberiku kekuatan yang tak masuk akal. Sesampainya di warnet yang pengap dan dipenuhi asap rokok itu, aku segera menyewa satu komputer di sudut paling tersembunyi. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kartu memori ke dalam lubang pembaca data. Detik-detik menunggu komputer memproses data itu terasa seperti selamanya. Klik, layar komputer menampilkan folder-folder yang sangat kukenali. Aku segera membuka rekaman suara yang sempat kuambil secara diam-diam. Suara Ibu Lastri terdengar sangat jernih. Dia itu cuma mesin uang di rumah ini. Lagi pula, Prasetyo selalu membelaku. Lalu, foto-foto buku tabungan rahasia itu muncul satu persatu, memperlihatkan aliran dana yang jelas dari rekeningku ke rekening judi. Yoga, aku segera melampirkan semua file itu ke dalam surat elektronik resmi yang kutujukan kepada Pak Baskoro, bagian kepatuhan hukum di kantorku, dan layanan pengaduan kepolisian. Namun, tepat saat aku hendak menekan tombol kirim, layar komputer mendadak mati. "Mas, kenapa komputernya mati?" teriakku panik pada penjaga warnet. "Aduh, maaf Mbak, listriknya mati, sepertinya ada kabel yang kena petir di depan," sahutnya dari balik meja kasir. Duniaku serasa berhenti berdetak. Pilihan terakhirku terhambat oleh nasib buruk. Aku menatap layar hitam itu dengan perasaan hancur. Jika data ini tidak terkirim sekarang, besok pagi aku tidak akan punya bukti apapun saat polisi datang menjemputku di rumah. Aku merasa benar-benar gagal. Semua usaha, semua pelarian, dan semua rasa sakit ini berakhir sia-sia hanya karena sebuah kabel listrik yang putus. Aku menyandarkan kepalaku di meja komputer, menangis sejadi-jadinya. Di tengah keputusasaan itu, aku tersadar bahwa aku tidak bisa menyerah di sini. Jika komputer mati, aku harus membawa bukti fisik ini langsung ke rumah Pak Baskoro. Meskipun aku harus berjalan kaki hingga fajar menyingsing. Saat itulah, sebuah mobil berhenti di depan warnet. Bukan mobil Yoga, melainkan sebuah mobil sedan mewah yang sangat kukenali. Pintu mobil terbuka, dan Pak Baskoro keluar dengan wajah sangat khawatir, memegang sebuah alat pelacak di tangannya. "Arini, untung saja kartu memori itu masih punya sinyal pelacak lokasi dari ponsel rahasiamu yang terdaftar di sistem keamananku," terangnya sambil berlari menghampiriku. Harapan yang sempat padam kini berkobar kembali. Pak Baskoro tidak datang sendirian. Di belakangnya ada 2 orang petugas berseragam rapi yang siap mendengarkan kesaksianku di dalam mobil Pak Baskoro yang hangat. Aku menyerahkan kartu memori itu dengan tangan yang masih bergetar. Beliau segera memasukkannya ke dalam laptop dan memeriksa isinya. Senyum tipis muncul di wajah pengacara senior itu. Sebuah tanda bahwa senjata yang kukumpulkan sudah lebih dari cukup untuk meruntuhkan tembok kebohongan Ibu Lastri. "Ini adalah bukti emas, Arini," ucap Pak Baskoro tegas. "Rekaman pengakuan ibu mertuamu dan aliran dana ke rekening judi Yoga
adalah bukti tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Kita tidak akan menunggu fajar. Kita akan bergerak sekarang juga sebelum mereka sempat menghilangkan barang bukti lainnya. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sesa-sesa keberanianku. Tapi Pak, bagaimana dengan Dio? Saya takut mereka akan menggunakan Dio sebagai tameng jika kita datang dengan polisi. Pak Baskoro menatapku dengan bijak. Itulah sebabnya kita tidak akan datang dengan sirine yang meraung. Kita akan menggunakan strategi penjemputan sukarela. Petugas di belakang ini adalah unit pelayanan perempuan dan anak. Mereka memiliki kewenangan untuk memastikan keselamatan Dio tanpa perlu kekerasan. Sepanjang perjalanan menuju rumah yang dulu kusebut sebagai tempat berteduh, aku menyusun rencana dalam benakku. Aku tidak ingin hanya sekadar menang. Aku ingin mengambil kembali martabatku sebagai seorang ibu. Sesampainya di depan pagar rumah, suasana tampak sunyi, namun lampu ruang tamu masih menyala terang. Di dalam, aku bisa melihat bayangan Ibu Lastri dan Prasetyo yang sedang sibuk mengepak beberapa barang ke dalam koper. Mereka benar-benar berencana membawaku pergi paksa atau melarikan diri bersama Dio. Arini, kamu tetap di belakang kami sampai aku memberi kode, bisik Pak Baskoro. Petugas kepolisian mengetuk pintu dengan sopan namun berwibawa. Saat Prasetyo membuka pintu dengan wajah mengantuk yang seketika berubah menjadi pucat pasi, aku melangkah maju dari balik bayangan Pak Baskoro. Selamat pagi, Mas Pras. Apakah surat cerai yang kamu tanda tangani itu sudah siap dikirim? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru membuatnya gemetar hebat. Ibu Lastri berlari dari arah kamar, mencoba berteriak seperti biasanya. Ada apa ini? Berani-beraninya kalian membawa polisi ke rumah terhormat ini. Arini, kamu benar-benar menantu durhaka. Namun, kali ini aku tidak diam. Aku melangkah mendekatinya, menatap tepat ke matanya yang penuh kebencian. Ibu, cukup, saya punya rekaman suara ibu yang menyebut saya mesin uang. Saya punya bukti transfer ke rekening judi yoga. Dan saya punya bukti pemalsuan tanda tangan saya di dokumen bank. Petugas kepolisian segera menunjukkan surat tugas mereka. Ibu Lastri, Saudara Prasetyo, dan Saudara Yoga, kami perlu membawa Anda semua ke kantor untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana. Dan sesuai aturan, Saudari Arini memiliki hak penuh untuk membawa anaknya sekarang juga. Mendengar kata-kata itu, aku langsung berlari menuju kamar Dio. Pintu yang tadinya terkunci, kini sudah tidak lagi menjadi penghalang. Aku memeluk putraku yang terbangun dengan wajah bingung. Mama, di sini. Dio, kita pulang ke tempat yang lebih aman ya sayang, bisikku sambil mencium keningnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa beban berat di pundakku terangkat. Ini adalah langkah pertama dari kemenangan yang sesungguhnya. Aku berjalan keluar dari rumah itu sambil menggendong Dio, tanpa menoleh sedikit pun pada Ibu Lastri yang mulai memahan-mohan pada polisi dengan air mata buaya yang kini tak lagi mempan padaku. 3 hari setelah malam badai itu, aku tidak lagi berada di pojok ruangan yang gelap. Aku berdiri di ruang rapat utama kantorku, tempat di mana reputasiku sebagai manajer keuangan sempat dinyatakan tamat. Di depanku, jajaran direksi dan tim kepatuhan hukum menatapku dengan wajah serius. Di sampingku, Pak Baskoro duduk dengan tenang, membawa tas kerja berisi bakti-bakti yang telah kami verifikasi di kantor polisi. Arini, direktur utama, membuka pembicaraan. Suaranya berat, namun ada sedikit rasa penasaran di sana. Kami sudah menerima laporan dari kepolisian, namun perusahaan butuh klarifikasi langsung darimu. Bagaimana mungkin tanda tanganmu bisa begitu identik di semua surat utang itu? Aku menarik napas panjang, lalu meletakkan sebuah map di atas meja. Bukan identik, Pak, tapi ditiru dengan sangat teliti. Ibu mertua saya menggunakan meja jiplak dan dokumen-dokumen lama saya
untuk mempelajarinya selama berbulan-bulan. Namun, jika Bapak perhatikan di bagian akhir huruf I, ada tekanan pena yang berbeda. Itu adalah bukti fisik bahwa bukan tangan saya yang menari di atas kertas itu. Pak Baskoro kemudian memutar rekaman suara dari kartu memori itu. Suara Ibu Lastri yang mengakui segala tipu muslihatnya bergema di ruangan yang sunyi itu. Arini, itu bodoh. Dia tidak akan sadar kalau namanya kupakai untuk melunasi utang yoga. Dia terlalu sibuk kerja. Mesin uangku itu tidak punya waktu untuk melihat detail. Aku melihat beberapa jajaran direksi saling berpandangan. Gurat keterkejutan jelas terlihat di wajah mereka. Rasa mual yang selama ini kupendam perlahan berganti menjadi rasa lega yang luar biasa. Aku bukan hanya manajer keuangan yang gagal. Aku adalah korban kejahatan terencana yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Selain itu, Tora, Pak, tambahku dengan suara yang makin stabil. Saya sudah melacak seluruh aliran dana dari rekening gaji saya. Semua uang itu tidak pernah saya nikmati. Uang itu mengalir ke situs judi daring yang digunakan adik ipar saya. Saya memiliki semua bukti transfernya di sini. Setelah presentasi selama 2 jam, Direktur utama berdiri dan menghampiriku. Ia mengulurkan tangannya. Sebuah gestur yang sangat berarti bagi karirku. Arini, atas nama perusahaan, saya meminta maaf karena sempat meragukan integritasmu. Kamu tidak hanya bersih, tapi kamu adalah wanita yang sangat tangguh. Kami ingin kamu kembali bekerja secepatnya, dan perusahaan akan memberikan bantuan hukum penuh untuk membersihkan namamu di sistem perbankan nasional. Air mata syukur hampir jatuh. Namun aku menahannya. Aku harus tetap profesional. Namun, perjuangan belum berakhir. Sore harinya, aku harus menghadapi Prasetyo di kantor polisi. Ia memohon untuk bertemu denganku, menyatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang rencana ibunya dan ingin memulai kembali semuanya demi Dio. Arini, tolonglah, aku suamimu. Aku hanya terjepit di antara kamu dan ibu, ucapnya di balik jeruji besi ruang pemeriksaan. Mencoba meraih tanganku, aku menatapnya dengan tatapan yang kini kosong dari rasa cinta. Terjepit, Mas, kamu sudah menandatangani surat cerai dan permohonan hak asuh anak dengan tuduhan aku tidak waras. Kamu bukan terjepit. Kamu adalah pelaku yang memilih untuk menjadi pengecut. Aku memaafkanmu sebagai sesama manusia. Tapi aku tidak akan pernah kembali pada pria yang tega menghancurkan ibu dari anaknya sendiri. Aku berbalik pergi, meninggalkan suamiku yang kini hanya bisa menangis, menyesali keputusannya. Aku melangkah keluar dari kantor polisi, menuju kontrakan baruku yang kecil, namun terasa begitu luas, karena tidak ada lagi kebohongan di dalamnya. Namun, aku tahu Ibu Lastri masih punya satu kartu terakhir. Dia mengancam akan melakukan tindakan nekat jika aku tidak mencabut laporanku. Ancaman. Ibu Lastri datang melalui sebuah pesan singkat dari ponsel petugas yang dipinjamnya dengan dalih menghubungi keluarga. Isinya singkat namun mengerikan. Ia berjanji akan membuat keributan di depan sekolah Dio jika aku tidak menyerah. Namun, ia lupa satu hal. Aku bukan lagi Arini yang penurut. Aku adalah seorang ibu yang telah menemukan kembali taringnya. Aku memutuskan untuk menemui Ibu Lastri di ruang kunjungan tahanan untuk terakhir kalinya, didampingi oleh Pak Baskoro. Kali ini, tidak ada kebaya baru atau gelang emas di lengannya. Ia tampak kusam, rapuh, dan putus asa. Saat melihatku, ia langsung berdiri dan mencoba memaki. Namun suaranya tercekat saat aku meletakkan sebuah map transparan di atas meja pembatas. Itu adalah surat pencabutan laporan. Bu, ucapku tenang. Mata Ibu Lastri berbinar penuh kemenangan yang prematur. Nah, begitu. Kamu sadar juga kan kalau kamu tidak bisa hidup tanpa nama besar keluarga kami? Baca dulu sampai habis, Bu. Potongku dingin. Itu surat pencabutan laporan
dengan satu syarat mutlak. Ibu dan Yoga harus mengakui seluruh perbuatan kalian secara tertulis di depan notaris dan menyerahkan hak asuh Dio sepenuhnya kepadaku, tanpa syarat apapun di pengadilan agama nanti. Jika tidak, bukti tambahan mengenai pencucian uang yang baru saja ditemukan Pak Baskoro akan langsung meluncur ke meja jaksa. Ancaman hukumannya bukan lagi 5 tahun, tapi 15 tahun. Ibu Lastri tergium. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan mendadak layu. Ia menyadari bahwa permainannya benar-benar telah usai. Dengan tangan bergetar, ia menandatangani dokumen tersebut. Itulah saat di mana aku merasa kemerdekaanku benar-benar tercapai. Aku tidak menginginkan dendam yang membuat mereka membusuk di penjara selamanya. Aku hanya menginginkan mereka pergi dari hidupku dan tidak pernah menyentuh putraku lagi. Seminggu kemudian, keajaiban-keajaiban kecil mulai berdatangan. Pihak bank secara resmi mengeluarkan surat pembersihan nama baikku setelah Pak Baskoro menunjukkan putusan sela pengadilan yang menyatakan bahwa seluruh tanda tangan tersebut adalah palsu. Kredit-kredit bermasalah itu dialihkan menjadi tanggung jawab pribadi Ibu Lastri dan Yoga, yang aset-aset mewahnya kini telah disita negara untuk menutupi kerugian. Puncaknya adalah saat aku kembali ke kantor, bukan lagi sebagai manajer yang dibebas tugaskan, melainkan sebagai manajer senior dengan posisi yang lebih strategis. Rekan-rekan kerjaku menyambutku dengan pelukan dan permintaan maaf. Aku berdiri di jendela kantorku yang tinggi, melihat kemacetan Jakarta dengan perasaan damai. Sore itu, aku menjemput Dio dari sekolah barunya. Kami pindah ke sebuah apartemen sederhana namun nyaman, jauh dari jangkauan keluarga Prasetyo. Saat Dio berlari memelukku sambil menunjukkan gambar matahari yang ia buat, aku sadar bahwa inilah happy ending yang sesungguhnya. Bukan tentang kembali ke pelukan suami, melainkan tentang menemukan kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. "Mama, kita mau kemana?" tanya Dio sambil menggandeng tanganku. "Kita mau pulang sayang, ke rumah kita yang baru, rumah yang tidak ada rahasianya," jawabku sambil tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak perlu lagi memikirkan saldo kartu ATM-ku, karena kini aku adalah pemilik sah atas hidupku sendiri. Bulan-bulan pertama setelah perceraianku, sah secara hukum adalah masa di mana aku benar-benar belajar mengenal diriku kembali. Apartemen baruku yang terletak di lantai 12 mungkin tidak seluas rumah lama yang penuh dengan kemewahan palsu itu. Tapi di sini, setiap sudutnya dipenuhi dengan kejujuran. Tidak ada lagi laci yang harus dikunci secara sembunyi-sembunyi, dan tidak ada lagi suara sindiran yang menyambutku di meja makan. Aku duduk di balkon suatu malam, memandangi kerlip lampu kota. Di pangkuanku terdapat sebuah buku catatan keuangan baru. Kali ini, isinya sangat sederhana. Biaya sekolah Dio, tabungan masa depan, dan biaya hidup kami berdua. Menariknya, dengan gajiku yang sekarang, ternyata aku bisa menabung jauh lebih banyak daripada saat aku masih membiayai gaya hidup mewah keluarga mertuaku. Pelajaran pertama yang kupetik dengan sangat pahit adalah tentang batas. Aku menyadari bahwa mencintai suami dan berbakti pada mertua tidak seharusnya berarti menyerahkan seluruh kontrol atas martabat dan hak finansial kita. Aku pernah berpikir bahwa kepercayaan buta adalah bukti cinta. Namun nyatanya, kepercayaan tanpa pengawasan hanyalah undangan bagi orang lain untuk melakukan pengkhianatan. Suatu hari, aku menerima surat dari lapas tempat Yoga menjalani masa hukumannya karena kasus judi daring dan penipuan yang tidak bisa lagi ia hindari. Ia meminta maaf dan meminta bantuan dana. Aku membacanya dengan napas tenang, lalu meletakkannya kembali. Aku memaafkannya. Namun aku tidak lagi merasa bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan hidupnya. Membantu orang yang terus-menerus merusak dirinya sendiri
bukanlah kebaikan, melainkan pembiaran. Aku juga mulai membuka sesi berbagi di komunitas perempuan di kantorku. Aku terkejut mendapati betapa banyak wanita karier yang mengalami hal serupa menjadi ATM berjalan bagi keluarga besar dengan dalih bakti dan kasih sayang. Saat aku menceritakan kisahnya, aku melihat mata mereka berbinar bukan karena kasihan, tapi karena mereka melihat ada jalan keluar. Kemandirian finansial bukan berarti kita tidak butuh pasangan, kataku di depan mereka. Tapi kemandirian finansial adalah pelindung saat pasangan atau keluarga yang kita percayai justru berbalik menjadi orang yang paling ingin menjatuhkan kita. Malam itu, saat aku menyelimuti Dio yang sudah terlelap, aku menyadari bahwa puing-puing kehancuran hidupku kemarin telah kujadikan pondasi yang jauh lebih kuat untuk bangunan hidupku yang baru. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku adalah penyintas yang berhasil menyelamatkan harta paling berharga dalam hidupku, putraku dan harga diriku. Aku baru saja meletakkan tas kerja ketika bel pintu berbunyi. Saat kubuka, sosok di depanku hampir tak kukenali. Prasetyo berdiri di sana dengan pakaian yang tampak kebesaran dan kusam. Wajahnya yang dulu selalu terlihat bersih, kini ditumbuhi janggut kasar yang tidak terawat. Matanya cekung, memancarkan keputusasaan yang begitu pekat hingga membuat udara di koridor terasa berat. "Arini, tolong aku." Suaranya parau, nyaris berbisik, tanpa kupersilahkan masuk. Aku berdiri tegak di ambang pintu, menghalangi pandangannya ke dalam rumah di mana Dio sedang asyik bermain. "Apalagi mas, bukankah semuanya sudah selesai di pengadilan?" "Ibu sakit keras, Rin. Setelah rumah disita dan Yoga di penjara, kesehatan ibu menurun drastis. Kami tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Aku kehilangan pekerjaanku karena kasus ini menyebar kemana-mana. Tidak ada yang mau mempekerjakan aku lagi." Ia menunduk. Air mata mulai menetes di atas lantai marmer yang bersih. "Aku butuh uang untuk biaya rumah sakit ibu. Tolonglah, demi kenangan kita dulu." Aku menatapnya dengan rasa iba yang aneh, namun tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa. "Mas, kenangan yang kamu bicarakan itu adalah kenangan di mana kamu membiarkan ibumu memalsukan tanda tanganku dan kamu sendiri menandatangani surat cerai saat aku sedang berjuang untuk kita. Kamu tidak meminta tolong padaku demi kenangan. Kamu hanya sedang meminta aku menjadi mesin uang kalian sekali lagi. Ini berbeda, Rin. Ibu bisa meninggal kalau tidak segera dioperasi." Ia berteriak kecil, mencoba meraih tanganku. Namun aku mundur selangkah. "Kalau begitu, jualah sisa-sisa perhiasan atau tas mewah yang dulu ibu beli dengan gajiku. Pakailah uang itu." Balasku dingin. "Aku sudah memaafkan kalian, tapi itu tidak berarti aku harus menanggung akibat dari gaya hidup kalian lagi. Aku punya tanggung jawab besar untuk masa depan Dio." Tiba-tiba, Prasetyo berlutut di kakiku. Tindakan dramatis itu tidak lagi menyentuh hatiku, justru membuatku merasa muak. Di saat yang sama, aku mendengar langkah kecil Dio mendekat ke arah pintu. Aku segera menutup pintu sedikit agar Dio tidak melihat ayahnya dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu. "Mama, siapa itu?" Suara polos Dio terdengar dari balik pintu. "Hanya orang yang salah alamat, sayang. Masuklah kembali ke kamar," jawabku dengan suara yang tetap lembut. Aku kembali menatap Prasetyo. "Pergilah, Mas. Jika kamu benar-benar ingin membuktikan bahwa kamu menyesal, berhentilah mengemis pada wanita yang sudah kamu hancurkan. Bekerjalah apa saja, jadi buruh kasar sekalipun, demi ibumu. Itu jauh lebih terhormat daripada berlutut di sini." Prasetyo menatapku dengan tatapan tidak percaya. Ia menyadari bahwa wanita di depannya bukan lagi Arini yang bisa dilunakkan dengan air mata atau kata-kata manis. Dengan langkah gontai, ia bangkit dan berjalan menjauh. Bayangannya memanjang di koridor yang sunyi. Aku menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Jantungku berdebu kencang
bukan karena takut, tapi karena lega telah melewati ujian terakhir itu tanpa goyah. Aku berbalik dan memeluk Dio yang sudah menungguku. Ini adalah kemenangan terakhirku. Keberanian untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah. 1 tahun kemudian, namaku bukan lagi sekadar nama yang terseret dalam skandal pemalsuan dokumen. Di atas panggung megah, sebuah aula hotel berbintang. Cahaya lampu sorot menyinari wajahku saat aku menerima penghargaan sebagai Chief Financial Officer terbaik tahun ini. Tepuk tangan bergemuruh, namun di mataku hanya ada satu sosok yang paling berarti, Dio yang duduk di barisan depan dengan kemeja kecilnya, bertepuk tangan paling keras sambil berseru, "Itu mamaku." Dalam pidatoku, aku tidak menceritakan tentang angka atau strategi investasi yang rumit. Aku menceritakan tentang integritas. Banyak orang berpikir bahwa uang adalah segalanya. Ucapku ke arah mikrofon. Suaraku stabil dan penuh wibawa. Namun, uang tanpa integritas hanyalah beban yang akan menenggelamkan kita. Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya tidak pernah jatuh, tapi karena saya menolak untuk tetap berada di bawah saat orang-orang yang saya cintai mencoba memadamkan cahaya saya. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju taman hotel untuk menghirup udara segar. Pak Baskoro menghampiriku, memberikan selamat dengan jabatan tangan yang hangat. "Kamu sudah melakukannya, Arini. Kamu tidak hanya membersihkan namamu, kamu telah membangun benteng yang tak tertembus untuk masa depanmu," ujarnya bangga. Ia sempat bercerita bahwa ia mendengar kabar tentang Ibu Lastri. Beliau akhirnya sembuh. Namun kini tinggal di sebuah panti sosial karena Prasetyo harus merantau menjadi kuli bangunan di luar pulau untuk melunasi sisa denda negara. Mereka hidup dalam kesunyian, jauh dari kemewahan yang dulu mereka agungkan dengan cara yang salah. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak ada rasa dendam, tidak ada pula rasa senang atas penderitaan mereka. Bagiku, mereka hanyalah bab lama yang sudah selesai kubaca. Aku mengajak Dio berjalan menyusuri trotoar menuju mobil kami sendiri, mobil yang kubeli dengan tabunganku, dengan surat-surat yang sepenuhnya atas namaku. Kami tidak pulang ke apartemen lama. Hari ini adalah hari pertama kami menempati rumah baru yang kubangun di pinggiran kota. Rumah kecil yang asri, dengan taman bunga yang luas untuk Dio bermain. Saat aku memutar kunci di pintu rumah baru itu, aku teringat kembali pada malam hujan badai saat aku berlari tanpa alas kaki. Perjalanan itu sangat panjang dan berdarah-darah. Namun, setiap luka yang terukir di jiwaku kini telah berubah menjadi permata yang membuatku makin bersinar. Aku melangkah masuk, menyalakan lampu yang menerangi seluruh ruangan. Tidak ada laci tersembunyi, tidak ada dokumen palsu, dan tidak ada lagi rasa takut akan hari esok. Di meja ruang tamu, terdapat sebuah foto kami berdua yang terbingkai indah. Aku menarik napas dalam, merasakan aroma kebebasan yang sesungguhnya. Aku adalah Arini Sekar. Aku bukan lagi mesin uang siapapun. Aku adalah nahoda bagi hidupku sendiri. Dan mulai hari ini, cerita yang kutulis hanya akan berisi tentang kebahagiaan, kemandirian, dan cinta yang tak bersyarat. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin, lalu mematikan lampu ruang tamu. Siap menyambut mimpi yang kini bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan kenyataan yang kumenangkan dengan tangan sendiri. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.